Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Farhan ya. Kita kembali lagi, ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Kita lanjutkan materi mengenai SPLDV ya. Masih dalam materi SPLDV. Kali ini kita akan masuk kepada materi penyelesaian SPLDV. Ya, penyelesaian SPLDV. Ya, bagaimana mencari penyelesaian dari SPLDV ya. Perlu kalian ketahui bahwa menyelesaikan atau mencari penyelesaian SPLDV itu bisa dilakukan dengan beberapa metode ya. Yang pertama itu ada namanya metode grafik ya. Ini jarang digunakan ya, sebenarnya sangat jarang digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian SPLDV ya. Yang kedua ada namanya metode eliminasi. Metode eliminasi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya metode substitusi. Dan yang terakhir itu ada yang namanya metode gabungan. Metode gabungan adalah metode penggabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai penyelesaian atau mencari penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Ya, bagaimana? Perhatikan ya. Ya, ini dia. Ya, kita akan coba menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Ya, kalau ada kata grafik itu pasti tidak jauh atau tidak bisa lepas dengan yang namanya koordinat kartesius. Ya, sudah beberapa bab kita menggunakan atau selalu bersinggungan dengan yang namanya koordinat kartesius. Ya, bagaimana caranya? Ya, maksud dari penyelesaian atau menyelesaikan SPLDV adalah maksudnya apa? Ini kan SPLDV ya. SPLDV itu terdiri dari dua PLDV. Ya, PLDV ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Ya. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Ya, maksud dari penyelesaian atau mencari penyelesaian atau nanti ada himpunan penyelesaian, maksudnya apa? Mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini bisa kita temukan satu nilai X dan satu nilai Y yang keduanya bisa memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, satu penyelesaian bisa memenuhi gitu ya. Nah, yang pertama, sebagaimana yang tadi disampaikan, kita akan coba selesaikan SPLDV ini dengan metode grafik. Bagaimana langkahnya? Ya, pada soal ini perintahnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode grafik. Nah, langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari titik ya, mencari titik yang bisa kita letakkan di koordinat kartesius dari persamaan pertama. Ya, persamaan pertama ya. Saya tulis persamaan pertama 2x min y sama dengan 2. Sebenarnya ini sudah pernah kalian lakukan di persamaan garis lurus ya, membuat grafik dari persamaan garis lurus ya. SPLDV ini basicnya ya PGL ya, PGL. Ya, ada Y, variabel Y, X, dan konstanta. Gitu ya. Langkah pertamanya, perhatikan ya, nanti kalian bisa ikuti. Langkah pertamanya kita harus menentukan, kita anggap yang pertama itu adalah X-nya sama dengan 0. Ya, kita bisa misalkan X-nya itu sama dengan 0, yang kemudian kita bisa dapat nilai Y-nya dari persamaan pertama. Ya, kita ganti nih, ya. Ya, kita ganti. Kalian sudah belajar ini, namanya sebenarnya substitusi. Ya, seperti metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kita lakukan adalah
menentukan nilai X-nya itu pertama adalah X-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan 1. Yaitu persamaan 1 ini ya. 2X min Y sama dengan 2. X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kita ganti X-nya jadi 0. Berarti kan 2 kali 0 dikurang Y sama dengan 2. Gitu ya. 2 kali 0 berapa? 2 kali 0 adalah 0 ya. 0 dikurang Y sama dengan 2. Ya. Ini kan Y ini sama aja koefisiennya adalah 1 ya. Ya, berarti Y kan sama aja 2 bagi min 1 gitu ya. Kalau mau langsung silakan Y sama dengan min 2 gitu ya. Ini 2 per min 1, maka Y-nya didapat adalah min 2. Ya, kita dapat titik yang pertama nih. Ya, basic atau penulisan koordinat pada bidang kartesius adalah kan koordinat ya, titik koordinat adalah X, Y. Ya, kita punya nih X-nya 0. Berarti bisa dong kita tentukan titik yang pertama ini ya adalah X-nya berapa? Maaf, X-nya adalah 0. 0 titik yang pertama nih kita dapat. Y-nya min 2. Ya, kita selesai yang pertama. Ya, yang kedua, ya langkah yang kedua, tadi sudah X yang sama dengan 0. Sekarang gantian Y-nya yang jadi 0. Ya, Y-nya jadi sama dengan 0. Ya, saya batasi. Y sama dengan 0. Masih di persamaan pertama. Y-nya kita ganti jadi 0. Persamaan pertama masih sama, tidak berubah ya. 2X min Y sama dengan 2. Kalau tadi kan X-nya diganti jadi 0. Kalau sekarang Y-nya jadi 0. Ya, X-nya tetap. Y-nya yang berubah jadi 0. Kita ganti nih ya. Jadi min 0 sama dengan 2. 2X min 0 ya 2X ya. Sama dengan 2. Ya, berarti X sama dengan 2 per 2. Ya, alias X-nya sama dengan 1. Dapatlah kita titik yang kedua. Ingat ya, penulisan koordinat kartesius seperti ini. X duluan baru Y. X-nya berapa? 1, 0. Ya, dapat kita 2 titik. Ini baru persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertama. Sekarang kita lakukan seperti ini pada persamaan yang kedua. Ya, yang pertama X-nya kita jadikan 0 dan yang kedua kita jadikan Y-nya sama dengan 0. Kita coba ya. Ya, ini dia. Ya, yang kedua. Ya, persamaan yang kedua berarti ya. Persamaan kedua adalah apa tuh? Persamaan kedua ini ya, X tambah Y. X tambah Y sama dengan 0. Maaf ya, persamaan kedua X tambah Y sama dengan bukan 0 ya, tapi apa? 4. Ya, 4 ya, salah. Sama dengan 4. Ya, kita dapatnya ya. Kita tulis. Kita lakukan hal yang sama tadi di persamaan 1 ini. Ya, ini persamaan 2 ya. Persamaan 2. Yang pertama kita lakukan, kita rubah X-nya menjadi sama dengan 0. Ya, boleh langsung dibatasi. Ya, saya turun dulu, maaf. Kita batasi, kita batasi. Ya, yang ini nanti Y-nya sama dengan 0. Ya, ini kita masukkan X sama dengan 0, kita ganti X-nya jadi 0 ke persamaan 2. X tambah Y sama dengan 4. Ya, ini pun sama ya. Nanti kita ganti Y-nya sama dengan 0 ke persamaan kedua ini. X tambah Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya jadi 0 ya. X-nya berubah jadi 0. 0 tambah Y sama dengan 4. Ya, bisa dong 0 tambah Y ya. Hasilnya Y ya. Y sama dengan 4. Dapat ya, seperti tadi. Kita dapat titik yang ketiga berarti ya. Ya, penulisan koordinat kartesius, ingat X duluan. Berarti titik yang ketiga ini adalah 0, Y-nya 4 ya. 0,4. Lanjut, kita selesaikan yang ini. Y-nya sekarang diganti jadi 0. Y-nya diganti jadi 0, X-nya tetap. X tambah 0 ya, Y-nya berubah ya, kita ganti jadi 0 sama dengan 4. X tambah 0 ya X ya, sama dengan 4. Ya, dapatlah kita nih. Ingat X, Y. X duluan ya, bukan Y duluan. Ini biasanya kalian salah nih. Mentang-mentang di sini lebih dulu ditulisnya Y latah nih ya, jadi 0,4 juga. Padahal penulisan adalah X duluan. Ya, jadi 4, Y-nya 0. Dapat kita nih ya.
kita dapat titik yang pertama, ini titik yang kedua, ya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, ini titik keempat. Nah, keempat titik ini kita letakkan, kita taruh di koordinat kartesius. Kalian sudah belajar bagaimana cara meletakkan titik pada koordinat kartesius, ya, pada bidang kartesius. Bisa dong ya, saya yakin kalian bisa. Kita coba titik yang pertama, 0,-2. Ya, ini kan Y berarti ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Ya, 0,-2. 0,-2. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya -2. X-nya 0, Y-nya -2. X-nya 0, Y-nya -2. Nah, ini Y-nya ya. Ini Y. X-nya 0, Y-nya -2. Yang dititikin di 0 atau di -2? Nah, yang dititikin yang di -2. Kita titiki ya. Ini 0,-2. Lanjut ke titik yang kedua. Ke titik yang kedua kita letakkan titiknya ini adalah 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Yang dititiki, yang kita titiki 0 atau 1? 1 ya, 1,0. Ya, yang bernilai ya. Kalau 0 kan nggak bernilai. Yang dititiki yang bernilai. Nah, kita sudah punya dua titik. Nah, ini kita hubungkan dengan garis lurus ya, yang panjang ya, tak terbatas. Jangan sampai hanya dari 1 ke -2 ini. Tapi buat yang panjang ya, wajib pakai penggaris. Ya, dan wajib untuk membantu kalian supaya lebih enak pakai buku berpetak. Jadi lebih gampang. Maaf. Saya pakai garis biru. Ya. Nah, ini dia. Ya, saya panjangkan garisnya. Nanti kalian lakukan seperti itu ya. Nah, dapatlah kita. Ini adalah ya. Sorry, maaf. Ya, ini ya garisnya. Ya, garis dari persamaan yang pertama. Ya, garis persamaan pertama apa tadi? Persamaan pertama ini ya. Persamaan pertama adalah 2x min y sama dengan 2. 2x min y ini adalah garis dari persamaan 2x min y sama dengan 2. Grafik dari persamaan 2x min y sama dengan 2. Kalian sudah pernah lakukan ini di PGL ya. Lanjut kita ke persamaan yang kedua. Kita akan gambar garis daripada persamaan yang kedua. Ya, kita letakkan titiknya. Yang pertama titiknya 0,4 ya. Titik yang ketiga berarti ya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, 0, Y-nya 4. Ya, berarti yang kita titiki, yang kita beri titik adalah di 4 yang bernilai ya. Titikin ya. Lanjut, titik yang keempat atau titik yang kedua pada persamaan yang kedua adalah 4,0 ya. Maaf ya, tadi benar nggak nih? 0,4 yang di titik ini. Salah ya? Salah. Perhatikan baik-baik. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 4. Nah, berarti gimana? Di sini atau di sini? X-nya 0, Y-nya 4. Nah, di sini Y ya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Ya, yang dititiki berarti yang ini, yang titik ketiga ya, 0,4. Lanjut ke titik yang keempat berarti, nah ini 4,0. X-nya berarti mulai dari X-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4, Y-nya 0. Oh, berarti titiknya di sini. Oke, lanjut deh. Kita sambung lagi kedua titik ini dengan garis lurus seperti tadi ya. Buat garis yang panjang. Kenapa kok harus panjang? Karena supaya nanti ketemu titik potong dari kedua garis tersebut. Ya, ini dia garisnya. Kenapa kok dibuat panjang? Karena masih berlanjut ya. Titiknya tidak hanya dua titik ini dari masing-masing persamaan ya, karena banyak titik yang lain yang memenuhi persamaannya masing-masing. X dan Y-nya banyak yang memenuhi
ya atau X Y-nya banyak yang lain yang dia memenuhi persamaannya masing-masing. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada titik potong, terbentuk titik potong dari kedua garis. Maaf, yo hilang gambarnya ya. Sret. Pahami ya. Nah, kita punya dua garis. Ya. Perhatikan di sini ada titik potong. Ya, ada titik potong nih. Nah, ini titik potongnya. Ya. Bisa dong tentukan koordinat titik potong ini. Ya, perhatikan di sini nih. Ya, koordinatnya adalah X-nya 2. Ya, X-nya 2, Y-nya pun juga 2. Berarti titik koordinatnya adalah 2,2. Nah, titik potong ini merupakan penyelesaian dari SPLDV ini. Ya, sudah bisa dipastikan 2,2, X-nya 2, Y-nya 2 memenuhi kedua PLDV ini. Ya. Jadi bisa disimpulkan, ya pertanyaannya tadi apa? Himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian berarti bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian kita singkat menjadi HP. Menulisnya adalah dengan kurung kurawal. Ya, apa tadi himpunan penyelesaiannya? Ya, penulisan HP adalah X sama seperti koordinat, X dulu baru Y ya. Ya, ini ya. Penyelesaiannya adalah 2, X-nya 2, Y-nya 2. Inilah penyelesaian dari SPLDV ini. Ya, kita lakukan menyelesaikannya dengan metode grafik. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Seperti biasa, nanti untuk uji pemahaman saya beri latihan soal. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.